Shalom, selamat malam. Sebelum kita mulai acara PA kita malam hari ini, mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur malam hari ini kami kembali berkumpul lewat pertemuan virtual ini Tuhan, untuk kami belajar lagi kebenaran-Mu. Kami malam ini akan membahas tentang keselamatan Tuhan. Sebuah topik yang penting untuk kami pahami, supaya kami tidak salah melangkah di dalam kami melakukan aktivitas kami sehari-hari, dan pikiran kami senantiasa diarahkan kepada Tuhan saja. Berikan kami hikmat Tuhan untuk mengerti, memahami apa yang Tuhan sampaikan malam hari ini, biar ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu, selamat malam. Malam ini kita membahas tentang satu topik baru. Setelah kita bulan kemarin kita membahas tentang kelahiran baru, sekarang kita akan membahas tentang keselamatan. Kita akan dari buku yang tebal ini buku tebal setebal 460 halaman. Saya sudah bagi 8 kali pertemuan. Jadi kita akan mulai di malam hari ini tanggal 3 Maret. Bulan Maret kebetulan ada 5 kali Rabu, jadi tanggal 31, kemudian di bulan April ada 3 kali pertemuan, jadi total 8 kali pertemuan. Lumayan banyak, tapi kita akan belajar pelan tapi pasti. Buat apa ngebut cepet-cepet tapi nanti banyak item-item penting yang terlewati ya. Jadi saya sudah coba bagi ini 8 kali pertemuan, ini sudah cukup ideal buat kita. Kita akan mulai malam hari ini dengan topik keselamatan ini. Pengertian tentang keselamatan ya, kita mulai dengan pengertiannya dulu ya, supaya kita tidak salah. Pengertian mengenai keselamatan ini merupakan topik sentral atau jantung dari pengajaran iman Kristen. Kegagalan memahami doktrin ini berarti kegagalan memahami banyak kebenaran lain. Jadi ini merupakan sebuah dasar dari pemahaman kebenaran lainnya. Ibarat kalau rumah itu punya pondasi, nah kalau pondasinya nggak kuat nanti yang lainnya juga kacau gitu ya. Dan hal ini berdampak kepada sikap hidup orang percaya otomatis ya. Kalau misalnya salah, pola berpikirnya salah, maka pasti sikap hidupnya, cara dia bertindak, berpikir itu juga salah. Nah, keselamatan itu dalam dunia teologi dikenal dengan sebutan soteriologi ya. Soteriologi itu berasal dari dua kata bahasa Yunani, soter dan logia. Soter itu berarti keselamatan dan logia itu berarti ilmu. Logi ya, biologi, makhluk hidup, logi ilmu, jadi ilmu tentang makhluk hidup. Nah, ini soteriologi. Ilmu tentang keselamatan, studi mengenai seluk-beluk keselamatan, soteriologi ya. Nah, keselamatan secara umum bisa dikatakan selamat itu artinya terhindar dari segala sesuatu yang dianggap sebagai bahaya, malapetaka, dan musibah. Hal ini biasanya dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan fisik atau kebutuhan jasmani. Jadi kalau orang mau misalnya kecelakaan, lalu lintas, mobil hancur, wah tapi dia tetap hidup, nah ini dikatakan selamat gitu ya, pengertian umum. Nah sekarang kalau konteks Kristen, berbicara tentang konteks keselamatan di lingkungan Kristen ini selalu dihubungkan dengan pengorbanan Kristus yang menebus manusia dari dosa. Nah biasanya karena manusia itu ditebus dari dosa, maka definisinya adalah dalam konteks iman Kristen itu bebas atau terhindar dari neraka dan diperkenan masuk surga. Nah itu biasanya konteks keselamatan itu begitu. Jadi diperkenan masuk surga, bebas dari hukuman kekalnya. Nah sejatinya keselamatan itu adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan semula atau tujuan awal. Rancangan semula Allah adalah menciptakan manusia yang memiliki keserupaan dengan dirinya.
dengan Allah. Nah, manusia telah merusak diri sendiri dengan atas bujukan ular itu, jadi berbuat dosa. Nah, sekarang pada zaman anugerah, rancangan itu sedang digenapkan atau dipenuhi dalam kehidupan umat pilihan melalui karya keselamatan Allah. Jadi sejatinya keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan semula, yaitu menciptakan manusia yang serupa dengan dirinya sendiri. Kekristenan adalah proses mengajar dan belajar. Jadi Allah sendiri yang mengajar dan kita yang diajar atau dididik. Jadi bukan sekedar manusia bebas dari hukuman, boleh masuk surga begitu. Bukan sekedar itu. Ini adalah sebuah proses di mana Allah sendiri yang mengajar dan kita manusia yang ditebus oleh darahnya itu belajar, dididik, diajar. Nah, hasil dari sebuah proses atau pendidikan itu, manusia itu kondisinya dikembalikan ke rancangan semula atau menjadi manusia yang memiliki pikiran dan perasaan Kristus atau mampu bertindak seperti Allah sendiri, seperti diri Allah sendiri. Itulah yang dimaksud dengan keselamatan itu. Masalahnya keselamatan ini memiliki kecenderungan ajaran yang mengajarkan bahwa kalau kita diselamatkan itu selalu dihubungkan dengan berkat-berkat jasmani. Seakan-akan keselamatan itu adalah jalan untuk membebaskan manusia bukan saja dari api neraka tetapi juga kesulitan hidup, pemenuhan kebutuhan jasmani dalam hidup dunia hari ini. Nah, inilah yang biasa kita namakan dengan teologi kemakmuran. Dari hal-hal tersebut muncullah istilah teologi kemakmuran yang sangat digemari jemaat, khususnya jemaat yang baru masuk Kristen ya. Karena kebanyakan orang mengajak ke gereja itu, yuk mari kita ke gereja, nanti Tuhan buka jalan, nanti Tuhan tolong sakitnya disembuhkan, tokonya jadi laris dan sebagainya. Nah, itu selalu mengkaitkan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani, makanya orang jadi tertarik gitu. Seharusnya proses keselamatan ini menitik beratkan kepada pembentukan karakter. Ya, saya garis bawahi ya. Seharusnya proses keselamatan ini menitik beratkan pada pembentukan karakter. Jadi harus ditegaskan bahwa proses keselamatan tidak menitik beratkan pada pemenuhan kebutuhan jasmani. Nah, untuk bisa terjadinya keselamatan ini, itu harus ada kedua belah pihak yang aktif. Nah, kedua belah pihak itu adalah pihak Tuhan dan pihak manusia. Kalau kita baca definisinya ya, bahwa keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Tetapi bukan berarti bahwa keselamatan ini bisa terjadi hanya dari pihak Tuhan saja. Manusia yang menjadi objek keselamatan juga dituntut untuk memberi diri diubah menjadi manusia seperti rancangan Allah semula. Dalam hal ini dua pihak harus aktif ya. Ini Bapak Ibu kalau lihat tangan ini ya, ini kan ada dua tangan nih. Jadi dua-duanya harus bergandeng tangan, harus saling memegang gitu, baru bisa terikat. Oke, sekarang kita bahas dulu yang dari pihak Tuhan ya. Nah, ini gambar yang lebih menggambarkan. Jadi kalau misalnya ada dari pihak Tuhan yang mau menolong, tetapi yang kita yang dari bawah ini manusia tidak mengulurkan tangannya, ya tidak bisa diselamatkan, tetap aja tenggelam. Kan begitu ya. Ini gambar ini cukup menggambarkan kondisinya. Jadi kalau kita bilang, oh keselamatan hanya dari pihak Allah saja, nggak bisa. Harus ada respon manusia yang mengulurkan tangannya supaya bisa saling memegang erat dan bisa ditarik, diselamatkan begitu ya. Keselamatan dari pihak Tuhan. Allah memberikan kuasa kepada mereka yang menerimanya. Yohanes 1 ayat 12. Kata kuasa di sini itu dalam teks aslinya tuh ditulis exousia. Exousia atau lebih tepat, lebih dekat dengan artinya diterjemahkan sebagai hak atau hak istimewa, privilege ya. Ini berbeda dengan kata kuasa yang ditulis dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Kuasa di situ artinya
digunakan kata dunamis, jadi bukan eksosia. Dunamis ini merupakan asal kata dari dinamit. Tahu ya dinamit itu kalau orang mau menghancurkan bangunan tuh pakai dinamit, diledakkan begitu ya. Nah, kata ini lebih tepat diterjemahkan sebagai sesuatu yang menggerakkan, power gitu. Tapi eksosia ini di Yohanes 1 ayat 12, tetapi siapa yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah ya. Allah memberi kuasa kepada mereka yang menerimanya supaya menjadi anak-anak Allah. Nah, kuasa di situ eksosia. Eksosia artinya hak atau privilege ya. Oke. Ada 4 fasilitas keselamatan yang Tuhan berikan bagi manusia. Banyak sekali ya. Bukan cuma 1, ada 4. Nah, kita akan bahas satu-satu. Pertama, penebusan. Sebetulnya manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu penguasaannya tuh sudah dikuasai oleh iblis. Jadi sebetulnya Allah tuh tidak berhak untuk mengambil manusia atau menyelamatkan manusia kalau tidak ada penebusan. Nah, darah Yesus itu yang dicurahkan di kayu salib 2000 tahun yang lalu itu menebus dosa manusia. Seluruh manusia itu ditebus dosanya. Dari manusia pertama sampai manusia terakhir nanti. Ditebus oleh darah Yesus. Jadi penebusan ini menjadi milik Tuhan. Ini 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 ya. Jadi dengan darah Yesus, manusia ini menjadi milik Tuhan. Tuhan Yesus berhak memuridkan orang percaya di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Itu bukan Matius 2 ya, Matius 28. Matius 28. Nah, kuasa gelap tidak berhak lagi untuk membelenggu manusia yang ditebus. Mereka memiliki kemungkinan untuk mencapai kesempurnaan seperti Bapa. Jadi ditebus itu berarti miliknya manusia itu menjadi milik Allah sehingga bisa dididik. Oke ya. Kalau tidak ditebus nggak mungkin. Ini kan milik iblis. Bagaimana dia bisa menggarap manusia gitu. Seperti misalnya ladang seseorang gitu. Kita nggak bisa main pacul aja atau main tanamin aja jadi ya seperti tanah kita kan nggak bisa. Itu tanah orang gitu. Nah ini sudah ditebus. Sekarang milik Tuhan. Jadi manusia bisa dididik, dimuridkan. Yang kedua Roh Kudus. Pada dasarnya keselamatan adalah usaha Tuhan untuk mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Untuk kembali kepada rancangan semula, maka orang percaya harus mengalami pencerahan pikiran. Ya, pencerahan. Jadi pikirannya harus dirubah. Harus dirubah, dicerahkan, diisi dengan firman. Jadi berubah. Sehingga ia bisa mengerti kehendak Allah secara sempurna. Nah, Roh Kudus itu adalah satu-satunya pribadi utusan Bapa yang memberikan kemampuan kepada orang percaya untuk mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan sempurna. Beruntung ya, kita udah ditebus, sekarang jadi milik Tuhan, dikasih Roh Kudus yang membimbing kita dari hari ke hari makin sempurna. Nah, kita baca Alkitab, kalau nggak dibimbing Roh Kudus kita nggak bisa ngerti. Makanya kita perlu tahu, perlu minta tolong Roh Kudus untuk mengerti apa yang Tuhan mau ajarkan. Oke, itu yang kedua ya. Jadi pertama penebusan, yang kedua Roh Kudus, fasilitas. Yang ketiga, Injil. Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Roma 10 ayat 17 ya. Iman merupakan dasar yang timbul dari pendengaran dari firman Kristus. Jadi iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dalam teks aslinya disebut rematos Christo. Rematos Christo ya. Dan firman Kristus itu adalah Injil. Firman Kristus itu Injil ya. Jadi sangat jelas dan harus ditegaskan bahwa Injil adalah sarana keselamatan. Bayangkan Bapak Ibu kalau kita nggak punya Injil, nggak punya Alkitab, tahu dari mana kita atau iman kita bagaimana kita bisa timbul gitu loh. Atau kita tidak pernah baca Alkitab, tidak mengenal Tuhan dengan benar. Gimana kita bisa mengenal Tuhan? Ini sudah jelas.
Injil adalah kekuatan Allah, merupakan landasan iman kita. Ini jelas adalah sarana keselamatan yang Allah berikan. Yang keempat, penggarapan. Ini ayat ini sering kali saya sebut-sebut. Roma 8 ayat 28 ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi penggarapan ini adalah fungsinya untuk mematangkan sarana keselamatan Roh Kudus dan Injil. Jadi misalnya kita mengerti nih baca ayat di Alkitab itu ya, kasihilah musuhmu begitu ya. Nah itu kan kita nggak cuma mengerti kasihilah musuhmu masuk dalam pikiran, oke, mengerti. Tapi ini digarap oleh Tuhan. Digarap itu berarti dimatangkan lewat peristiwa kehidupan. Dikirimlah orang-orang yang bikin kita kesel gitu ya, yang memusuhi kita gitu. Nah, kita bisa nggak mengasihi musuh gitu ya. Jadi lewat peristiwa kehidupan, jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah itu Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan. Jadi Allah menggarap kita lewat peristiwa kehidupan. Peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan, sakit penyakit, masalah, benturan. Itu mematangkan kita. Apa yang kita baca di Injil, apa yang Roh Kudus ajarkan, itu dimatangkan oleh peristiwa dalam setiap kehidupan. Itulah penggarapan. Jadi ini fasilitasnya yang tadi fasilitas untuk menyelamatkan kita ya. Penebusan, Roh Kudus, Injil, penggarapan. Ini mesti kita ingat-ingat senantiasa. Nah, itu tadi dari pihak Tuhan ya. Sekarang dari pihak manusia. Dari pihak manusia keselamatan itu berarti perjuangan melawan dosa atau ketidaktepatan. Jadi pengertian dosa itu saya ulangi bahwa kata dosa di situ menggunakan kata hamartia. Hamartia itu meleset, artinya itu tidak tepat. Nah, ketidaktepatan itu tidak sesuai dengan keinginan Tuhan atau artinya tidak sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan. Jadi manusia itu harus berjuang untuk mengisi pikiran dan perasaannya supaya menjadi manusia yang dewasa dan memiliki pikiran dan perasaan Tuhan. Supaya apa yang dilakukannya itu tepat seperti yang Allah inginkan. Wah, ini kondisi yang ideal sekali. Dan kita harus berjuang harus sampai di situ. Orang Kristen yang tidak mengarahkan hidupnya kepada tujuan keselamatan ini berarti dia tidak bersedia diselamatkan. Tidak bersedia diselamatkan. Kita jangan enak-enak, oh sudah Kristen, udah ke gereja, namanya sudah terdaftar sebagai anggota gereja, sudah selamat gitu. Belum tentu. Belum tentu. Kalau kita memeriksa begini, selamat tuh apa coba nih? Dari pihak manusia keselamatan berarti perjuangan melawan dosa dan ketidaktepatan. Nah sekarang kita masih meleset nggak? Jangan bilang bahwa kita, oh saya kan nggak berbuat kriminal. Saya kan moralis, secara moral saya baik, termasuk orang-orang baik. Jangan bilang begitu. Karena yang dimaksud dosa itu bukan melakukan kejahatan. Bukan cuma itu gitu loh. Dosa di situ hamartia artinya meleset. Meleset dari apa? Dari keinginan Tuhan, dari kehendak Tuhan. Nah, jadi susah kan? Jadi berat sekali perjuangan orang Kristen itu. Jadi orang Kristen yang tidak mengarahkan hidupnya pada tujuan keselamatan ini, dia tidak bersedia diselamatkan atau menyia-nyiakan keselamatannya. Terkait dengan ini, iblis berusaha menyibukkan manusia dengan kesenangan dan ambisi pribadi. Sehingga tidak sedikit mereka yang terperangkap oleh percintaan dunia atau semangat materialisme. Nah, ini sudah sangat jelas. Jadi kalau kita memiliki keterikatan dengan dunia atau percintaan dunia
atau kita memiliki kesenangan-kesenangan hobi-hobi kita, itu berarti menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan sediakan. Wah, ini definisinya sangat tajam sekali ya. Banyak orang Kristen, yang penting kan sudah ke gereja, sudah mengaku Tuhan Yesus, sudah selamat. Sekarang kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia itu pada intinya adalah, orientasinya adalah keselamatan dalam Tuhan Yesus yang diberikan Allah Bapa kepada manusia. Manusia yang jatuh dalam dosa ini menjadi manusia yang tidak sesuai dengan rancangan Allah semula. Jadi ini termasuk produk gagal. Allah mau bikin manusia segambar dan serupa dengan dirinya, dengan diri Allah. Tapi nyatanya manusia tidak seperti yang dirancangkan. Manusia jatuh dalam dosa. Jadi ini produk gagal. Makanya butuh kasih karunia. Nah, kasih karunia ini adalah pemberian yang sangat bernilai dan dibutuhkan. Pemberian sangat bernilai itu adalah keselamatan dari Bapa. Sebenarnya manusia membutuhkan keselamatan. Kalau enggak ya terpisah, terbuang di api kekal. Dan ini sangat dibutuhkan melalui karya salib Tuhan Yesus. Yang pertama. Yang kedua, kasih karunia itu berarti pemberian yang diberikan dari pihak yang lebih tinggi statusnya kepada pihak yang lebih rendah. Ini benar ya. Pemberian dari pihak Allah kepada pihak manusia. Kadang-kadang bisa dipahami sebagai pemberian dari atasan kepada bawahan. Kalau pemberian itu dari pihak yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi, itu biasanya disebut persembahan atau upeti. Jadi bukan kasih karunia ya. Itu dua. Masih ada berikutnya. Definisi kasih karunia yaitu berarti pemberian dengan tidak memandang kelayakan si penerima. Jadi Allah itu memberikan keselamatan itu tidak memandang kelayakan. Layak atau tidak layak tetap diberikan kasih karunia itu. Kemudian kasih karunia itu berarti pemberian tanpa harus membayar. Ya, dalam hal ini kasih karunia berarti pemberian cuma-cuma. Manusia menerima keselamatan tanpa harus membayar atau memenuhi syarat tertentu. Oleh karena itu tidak seorang pun bisa membanggakan diri karena kasih karunia tersebut. Namanya juga pemberian, nggak boleh bangga, nggak boleh sombong gara-gara wah gue lebih hebat begitu ya, gue dapat karunia ini dari Tuhan. Waduh, bahaya itu, tidak boleh. Tentu manusia yang menerima kasih karunia ini konsekuensinya harus bertanggung jawab. Karena kasih karunia itu tidak bisa dipisahkan dengan tanggung jawab. Nah, kalau definisi keselamatan itu adalah usaha Tuhan untuk mengembalikan manusia kepada rancangan semula, maka ini menjadi sebuah proses yang panjang dan sulit. Berbeda dengan orang yang berpendapat begini, pokoknya keselamatan itu adalah anugerah Tuhan semata-mata, manusia tidak perlu merespon. Apapun kondisi manusia, kalau memang Tuhan sudah menentukan selamat, dia pasti selamat. Mau rusak seperti apa tetap selamat, masuk surga begitu. Nah, kalau definisinya gitu kan jadi gampang. Orang Allah yang menentukan. Allah menentukan sebagian orang masuk surga, sebagian orang masuk neraka. Waduh, manusia nggak perlu tanggung jawab kalau kayak gitu. Apapun yang dilakukannya sudah ditentukan oleh Allah. Nah, kalau kita ini kan definisinya keselamatan itu adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan semula. Nah, ini menempatkan pada posisi yang sulit. Kenapa sulit? Bagi Allah sulit sebetulnya. Sebab Allah tidak bisa memaksakan kehendaknya. Benar ya? Sangat logis ya. Allah tidak bisa memaksakan kehendaknya. Karena apa? Manusia diberi kehendak bebas oleh Allah. Jadi Allah tidak bisa mengintervensi kepada manusia supaya manusia itu selamat. Atau menjadi manusia yang seperti yang Tuhan inginkan. Tidak. Allah memberikan kebebasan. Nah, itu kesulitannya dari pihak Allah. Dari pihak manusia juga sebenarnya sulit juga karena manusia yang sudah berkodrat dosa ini tidak mudah merubah pikiran, karakter. Tidak mudah. Itu harus melalui perjuangan terus dari hari ke hari. Mengubah manusia ini sebuah proses panjang. Oleh karena itu, dalam proses ini manusia harus bertanggung jawab. Kehendak bebas yang diberikannya itu harus digunakan
semaksimal mungkin untuk merespon kasih karunia Allah. Nangkep ya? Dengan demikian konsekuensinya adalah kasih karunia mengandung tanggung jawab. Nah, ketika pengajaran kasih karunia dihembus sebagai cara mudah masuk surga, jalan tol masuk surga, tanpa tanggung jawab, maka akan terjadi penyesatan mengakibatkan proses keselamatan itu tidak terjadi dalam kehidupan umat Tuhan. Ini sangat membahayakan karena kebanyakan orang Kristen yang berpendapat demikian bahwa kasih karunia itu merupakan anugerah atau jalan tol masuk surga, itu mereka pasti merasa sudah selamat padahal belum. Merasa sudah selamat. Oh, saya kan udah Kristen. Saya kan udah mengaku Tuhan, mengaku percaya gitu ya. Itu merasa sudah selamat padahal belum. Ini mengerikan. Di satu pihak Tuhan Yesus menyelesaikan bagiannya, yaitu tugas yang diberikan Bapa kepada Tuhan Yesus, yaitu tugas penyelamatan, ya, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Di pihak lain, orang percaya juga memenuhi bagiannya, yaitu menyambut keselamatan yang disediakan dengan perjuangan pula. Jadi harus ada perjuangannya. Hal ini tidak merusak prinsip sola gratia atau yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan only by grace, hanya oleh anugerah. Karena kebanyakan orang Kristen beranggap bahwa keselamatan ini anugerah gitu. Anugerah Allah yang diberikan kepada manusia. Iya benar anugerah, tetapi tanpa manusia merespon itu tidak bisa terjadi keselamatan itu. Nah, sebab perjuangan tersebut hanyalah respon, bukan dikategorikan sebagai jasa. Kita tidak bisa berjasa, kita tidak bisa mengklaim bahwa saya selamat karena jasa diri saya jadi orang baik, berjuang begini-begini, itu tidak bisa. Tetapi itu adalah sebagai respon dari kasih karunia Allah. Jadi kesimpulannya kasih karunia itu tidak meniadakan tanggung jawab. Tanggung jawab itu merupakan respon kasih karunia yang mutlak harus dipenuhi. Pada dasarnya kasih karunia yang Tuhan disediakan itu adalah pemberian cuma-cuma ya. Jadi kasih karunia yang Tuhan berikan itu cuma-cuma, gratis buat manusia. Tetapi respon terhadap kasih karunia itu tidak cuma-cuma. Jadi harus diperjuangkan. Jadi tidak bisa respon yang kita berikan itu juga Allah yang setel kita supaya kita merespon. Sementara sebagian orang tidak merespon. Ya nggak bisa Allah macam apa seperti itu. Itu adalah kehendak bebas manusia yang diberikan Allah. Jadi kita harus merespon. Mau merespon, mau selamat ya harus merespon. Kalau kita tidak merespon ya berarti menyia-nyiakan keselamatan. Jadi walaupun Allah memberikan kasih karunia, kalau kita tidak merespon itu berarti menyia-nyiakan keselamatan. Harus ada langkah konkret untuk mewujudkan kasih karunia tersebut dalam kehidupan ini. Sehingga sebagai buahnya dalam kehidupan yang sempurna seperti Yesus. Jadi kehidupan kita dalam yang situasi konkretnya adalah apakah karakter kita ini berubah semakin seperti Tuhan Yesus atau tidak. Jadi sama ya seperti yang topik kelahiran baru yang bulan lalu kita bahas ya. Kalau seseorang itu makin seperti Tuhan Yesus berarti dia kelahiran barunya tuh makin nyata gitu loh. Ditandai dengan perubahan karakter yang ke arah seperti Tuhan Yesus. Nah sekarang tentang mengerjakan. Jadi meresponi keselamatan itu sama dengan mengerjakan keselamatan. Bagian kita itu harus mengerjakan keselamatan. Nah keselamatan ini tidak dapat terjadi atau tidak dapat berlangsung secara otomatis. Jadi mentang-mentang sudah lahir jadi Kristen dan mengaku percaya otomatis selamat begitu. Ya, ini ajaran yang salah. Tidak otomatis selamat. Keselamatan ada proses bertahap secara ketat yang memuat perjuangan yang berat. Waduh, ini aja sudah diberi garis tebal begini, dikasih huruf yang tebal gini. Proses bertahap yang ketat dan memuat perjuangan yang berat, baik dari pihak Tuhan maupun pihak manusia. Jadi kita pun harus berjuang lewat tahapan-tahapan. Jadi ini tidak bisa terjadi secara otomatis.
Manusia tidak akan mampu mengangkat dirinya menjadi manusia sesuai dengan rancangan Allah semula. Manusia membutuhkan tangan Tuhan yang terulur untuk menolong manusia. Manusia membutuhkan kasih karunia, tetapi manusia sendiri harus menyambut uluran tangan Tuhan. Nah, ini ya gambar yang tadi itu ya. Kita lihat ya. Tetapi manusia harus menyambut uluran tangan Tuhan dengan memberi diri mendengar firman Tuhan dan digarap melalui segala kejadian atau peristiwa hidup. Ya, jadi kalau Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi, kita jangan meresponi dengan, aduh Tuhan sudah meninggalkan aku nih. Kok aku banyak sekali ya masalah begini ya. Atau mulai mencurigai Tuhan. Jangan-jangan Tuhan udah gak sayang nih, mana nih katanya Tuhan penuh kasih nih. Buktinya sekarang begini. Wah justru Allah tuh mengasihi kita, makanya kita digarap. Supaya kita berubah. Sekarang ini mengerjakan keselamatan. Saya cepat aja ya, karena ini sering dalam khotbah-khotbah saya sudah beberapa kali membahas ini. Tapi karena ini berhubungan saya akan bahas lagi ya. Filipi 2 ayat 12. Di pembahasan yang lalu yang tentang kelahiran baru ini ada juga. Filipi 2 ayat 12. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ayatnya begitu ya. Kata kerjakanlah di situ, katergazeste, artinya menyelesaikan, to finish, to work out, mencapai atau to achieve, accomplish ya. Jadi kata kerjakanlah di ayat 12 dengan di ayat yang ke-13 kan kalau di Alkitab kita sama-sama dengan kata mengerjakan gitu ya. Karena Allah lah yang mengerjakannya. Nah, begitu. Ini kan bisa membingungkan. Kalau sama-sama mengerjakan, ini siapa sih sebetulnya yang mesti ngerjakan? Allah apa kita gitu. Di ayat 12 bilangnya kerjakanlah, ini kan maksudnya kita. Tetapi di ayat 13 karena Allah lah yang mengerjakan gitu. Jadi banyak ajaran-ajaran yang menganggap bahwa yang mengerjakan keselamatan itu Allah. Dia nggak lihat ayat 12-nya. Kita disuruh mengerjakan gitu loh. Nah, ini tapi membingungkan, yang disuruh tuh Allah apa kita gitu ya. Nah, ternyata di ayat yang ke-13 ini itu bukan digunakan kata katergazeste lagi, tetapi digunakan kata energon. Ini berasal dari kata energeo yang berarti to be operative, bisa digunakan to put forth power atau memberi daya, menaruh atau memberi daya. Aid one, membantu seseorang ya. Kita ambil kesimpulannya dari ayat 12 dan 13. Filipi, ini salah ketik, sorry ya, nanti diperbaiki. Filipi pasal 2. Jadi diterjemahkan manusia yang mengerjakan, yang menyelesaikan, Allah yang memberi daya gitu. Karena manusia mengerjakan sendiri tanpa pertolongan Allah juga nggak bisa. Tapi Allah memberi daya lah, kitanya jangan ngerjain, mau nolong siapa? Nggak bisa. Jadi harus ada dua belah pihak yang aktif. Oke, nanti kalau kurang jelas kita bahas di sesi tanya jawab ya. Saya selesaikan dulu, tinggal 2 slide lagi. Kata Selem dan Demut di Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 7 itu diartikan bahwa manusia diciptakan segambar dengan Allah. Imago Dei dalam bahasa Latinnya ya. Selem itu menunjuk gambar dalam arti unsur-unsur yang dimiliki Allah itu juga dimiliki manusia. Hebat ya. Allah menciptakan manusia atau menciptakan makhluk ciptaan itu sesuai dengan dirinya. Wah, saya kagum sekali loh. Kalau manusia menciptakan komputer itu kan beda. Kan dirinya tidak seperti yang diciptakannya, tidak seperti dirinya sendiri begitu kan. Komputer sehebat apapun tidak bisa seperti manusia gitu loh. Tetapi Allah menciptakan manusia itu segambar dengan dirinya, hakikatnya sama. Memiliki pikiran, perasaan, kehendak, kekekalan. Ya Allah bersifat kekal, manusia juga bersifat kekal. Dan hakikat kerja. Selem menunjuk sebuah gambaran atau image Allah ya. Ada 2 kata tadi, Selem dan Demut. Demut ini menunjuk ke sebuah keserupaan. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi Demut itu rupa, keserupaan. Ini menunjukkan sebuah kualitas dari unsur-unsur tersebut. Jadi pikiran dan perasaan itu kualitasnya harus seperti kualitas Allah. Ya, keserupaan dengan Allah.
keserupaan ini atau demut ini bukan merupakan sebuah yang statis, tetapi harus progresif, harus bertumbuh terus. Manusia diberi kesempatan hidup di bumi itu harus bertumbuh terus. Sampai dia memiliki pikiran dan perasaannya Allah. Sampai kualitasnya itu sekualitas dengan Allah. Jadi kemiripan ini atau demut ini bisa mengalami proses perkembangan menuju kesempurnaan. Hendaklah engkau sempurna seperti Bapakku yang di surga adalah sempurna. Oke, ini slide terakhir. Keselamatan dalam Yesus Kristus dimaksudkan agar karakter, ya, agar karakter manusia yang rusak dapat diperbaiki kembali. Gambar Allah yang rusak, selem, sehingga kualitas rupanya yang rendah itu, demutnya, atau tidak dapat mencapai sasaran, meleset, itu dapat dipugar atau dipulihkan, dikembalikan ke rancangan semula, itu diselamatkan. Jadi inilah proses pemulihan gambar Allah. Gambar Allah yang dirusak oleh dosa, dipulihkan lewat proses keselamatan. Makanya kalau dibilang keselamatan itu anugerah, terus manusia nggak ngapa-ngapain, terus dia berharap nanti kalau mati masuk surga, sementara karakternya masih buruk, masih mata duitan, masih mata keranjang, masih gampang tersinggung. Yang model begini mau masuk surga, kacau nanti di surga banyak orang jahat begitu loh. Nggak mungkin, ini pasti salah. Pasti salah, ajarannya salah gitu. Ini sebuah proses pemulihan gambar Allah, jadi harus memiliki karakter seperti Kristus. Itu baru bisa diterima. Dalam proses keselamatan, Tuhan bukan hanya hendak menyelamatkan jiwa dan roh dari neraka, tetapi juga karakter manusia. Jadi manusia yang diizinkan masuk ke dalam surga itu manusia yang berkarakter Kristus. Keselamatan seseorang akan nyata dalam perubahan karakter secara bertahap dan terus-menerus untuk kembali serupa dengan dirinya. Kembali serupa dengan dirinya. Dan Tuhan Yesus adalah modelnya. Jadi manusia itu bertumbuh terus, karakternya tuh berubah semakin seperti Yesus. Itu baru selamat. Kalau kita tidak berubah semakin seperti Yesus, itu berarti menolak keselamatan. Saya stop di sini pemaparannya. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Banyak sekali item-item yang saya sampaikan, mudah-mudahan tidak terlalu cepat dan mudah-mudahan bisa diterima. Silakan Bapak Ibu kalau mau bertanya atau mau menambahkan atau memberi pernyataan, saya buka kesempatannya. Silakan. Oh Pak James, silakan. Cerdas ya, maksud saya pengajarannya cerdas. Ya, saya kagum-kagum juga Pak. Walaupun udah sering bolak-balik baca buku ini, sekarang baca lagi, ada banyak kebenaran-kebenaran yang muncul lagi gitu Pak. Oke Pak, silakan Pak. Ya, hanya saya masih polemik, masih saya perdebatkan di pikiran saya sendiri Pak. Ya. Soal fasilitas keselamatan. Oke. Di situ kan ditebus oleh Yesus. Ya, penebusan ya. Oke. Iya. Kemudian kedua Roh Kudus. Ya. Ketiga Injil. Ya. Keempat penggarapan. Ya. Penggarapan ini yang saya masih pertanyakan karena secara ayat masih bisa kita diskusikan gitu. Tapi kalau yang tebus Yesus, Roh Kudus maupun Injil itu cukup meyakinkan ya kalau kita buka ayat-ayatnya gitu. Ya. Tapi kalau di penggarapan ini saya melihat masih belum perlu tambahan atau bagaimana gitu dari ayat-ayat yang ada. Kenapa? Sebab kalau saya masuk ke dalam kenyataan hidup itu kan di dalam penggarapan berarti kan dia menyinggung kehendak bebas, nyerempet ke sana kehendak bebas. Ya. Terus nyerempetnya juga dengan tabur tuai. Nyerempet akhirnya juga soal tanggung jawab. Di dalam bertanggung jawab kita apa yang kita tabur itu kita tuai. Waktu ini berlangsung kan kita ingin yang terbaik di dalam menabur. Begitu pula dalam bertanggung jawab kita betul-betul ingin terpanggil untuk melakukan tanggung jawab dengan penuh. Hanya saja atau katakanlah yang disampaikan bahwa apakah dalam
bertanggung jawab penuh itu urusan pikiran perasaan seperti Tuhan waktu itu dilangsungkan. Nah, selalu diarahkan di sini bahwa sepertinya yang kita lakukan tanggung jawab tabur tuai itu meleset, tidak sesuai seperti yang Tuhan kehendaki. Padahal menurut saya lakukan tanpa harus melukai, merusak perasaan atau dan seterusnya. Nah, ini yang kata meleset yang disampaikan itu seperti yang katakanlah kita sudah lakukan tanggung jawab penuh, itu yang saya masih tanda tanya. Karena sulit ya kalau dibilang saya meleset, karena udah penuh ini dilakukan. Tapi tetap saja ada paragraf dalam penjelasan tadi bahwa itu bisa dikatakan meleset. Padahal kan kalau dari pihak yang menyampaikan itu, menulis, bahwa hanya Tuhan dengan kamu, dengan saya yang tahu. Gitu. Nah, kalau menurut saya tidak meleset, tidak ada persoalan, kan begitu. Saya takutnya begini, Pak. Seperti kita tertuduh terus bahwa meleset, padahal sebenarnya itu sudah benar. Itu sih kekhawatiran saya. Soal kata meleset itu yang sepertinya disamaratakan lah gitu kepada pembaca dari penulis yang menyampaikan. Itu aja Pak, soal kemelesetannya saya masih perdebatkan gitu, karena meleset itu hanya kami, kita yang tahu. Tapi karena itu terlalu didorong, ditekankan ke sana, jadi seperti mayoritas banyak yang meleset. Nah, di sisi lain memang ujung terakhir daripada penyampaian ini tidak mudah ya, tidak mudah. Tapi ya namanya perjuangan, walaupun tidak mudah, tapi kita tidak bisa samakan semua orang dengan satu perkataan bahwa itu meleset. Nah, itu saja sih Pak yang saya ingin. Ini mungkin pernyataan, bisa juga pertanyaan bagaimana menenangkan bagi orang-orang yang bisa dianggap meleset dalam kehidupan sebagai anak Tuhan. Itu aja Pak, terima kasih. Makasih Pak James. Saya coba jawab ya, walaupun mungkin jawaban saya tidak memuaskan. Ya. Soal kemelesetan itu menerjemahkannya begini. Ini kan meleset itu kan hamartia ya. Jadi apa yang kita lakukan itu tidak tepat seperti yang Tuhan inginkan gitu ya. Kata hamartia itu tidak mengandung unsur kejahatan. Bukan berarti misalnya melanggar hukum gitu ya, membunuh atau mencuri atau begitu. Kalau itu kriminal, itu udah pasti. Udah pasti meleset itu. Tapi pengertian hamartia di sini tidak seperti yang Tuhan inginkan. Misalnya begini ya. Ini contohnya. Saya pinjam contoh yang Pak Eras kemarin waktu hari Selasa. Dia kan cerita begini. Saya takut nanti kalau saya punya ambisi bangun STTE gitu ya. Saya takut ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan gitu. Saya menghadap Tuhan di tahta pengadilan Kristus. Tuhan tanya, siapa yang suruh bangun STTE? Aku suruh nggak? Nah, itu kan sebuah kengerian gitu ya. Menurut kita ini adalah untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Kalau pendeta tuh bangun gereja besar, punya jemaat banyak, semuanya untuk kemuliaan Tuhan, begitu ya. Tapi kalau Tuhan gak suruh, bahkan celaka Pak. Ini mengerikan gitu loh. Kalau saya menerjemahkannya begini, bagaimana kita bisa mengerti pikiran perasaan Tuhan itu? Satu-satunya upaya itu harus kita bergaul dengan Tuhan tiap hari. Bergaul dengan Tuhan tiap hari. Jadi kita ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan lewat baik secara seremonial, yaitu misalnya doa pagi, sekarang kan ada doa pagi jam 5 itu ya sama Pak Eras itu. Baik lewat yang berupa acara ritual seperti itu maupun dalam kehidupan sehari-hari di jalan, di tempat kerja, dimanapun gitu. Nah itu baru kita bisa merasakan, duh rasanya Tuhan gak suka nih kalau saya begini, misalnya gitu ya. Kita lagi nonton TV kelamaan gitu, udah mulai rasa, duh kayaknya gak enak. Udah aku cari kerjaan yang lain yang lebih berguna begitu ya. Atau saya misalnya ngoprek mobil begitu ya. Dulu sering, sekarang udah jarang, walaupun mobil saya lebih membutuhkan karena usianya sudah tua ya, lebih membutuhkan perawatan gitulah. Jadi waktu saya tersita juga untuk ngurusin mobil tua itu gitu ya. Tapi saya merasa gitu kalau saya udah ngurusin mobil ini terlalu lama begitu ya. Saya rasa Tuhan gak seneng gitu loh.
waktu saya habis kebuang gitu loh. Perasaan-perasaan seperti itu kan tidak tertulis dalam hukum, nggak ada gitu. Tapi kita ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita bisa rasakan, duh kayaknya tadi saya ngomong begini tadi kayaknya saya salah ngomong nih, kayaknya Tuhan nggak seneng nih. Begitu, walaupun kita tidak melakukan melukai hati orang, mungkin perkataan kita sombong gitu ya, itu tidak terasa, tapi Roh Kudus bisa ngomong gitu. Nah itu kita belajar dari hal-hal seperti itu supaya kemelesetan tuh makin lama makin kecil gitu ya. Ibarat orang belajar nembak, itu kan selalu digambarkan ada lingkaran-lingkaran yang paling gede, makin kecil, yang paling tengah kan lingkaran paling tengah itu. Nah kalau nembak itu harus tepat seperti kenali lingkaran yang paling tengah itu. Jadi artinya kita melakukan tepat seperti yang Tuhan inginkan. Pak David, saya bisa komen lagi, Pak? Ya, silakan Pak. Ya, ini Bapak sudah langsung duluan ini, masuk singgung soal Pak Eras. Ya. Justru pertanyaan saya itu ke Pak Eras sebenarnya. Oh, gitu. Soal STT itu, Pak. Iya, Pak. Kemudian yang kedua, soal dulu rame-rame kita pejabat, terus dilepas semua, tinggal 2 saja. Cabang Kelapa Gading dengan Perdata. Iya. Apakah ini tidak konsistenan daripada Pak Eras? Dulu kan berdoa bareng supaya bangun STT. Bagaimana perjuangan itu dari hari ke hari untuk akhirnya berbuahkan STT. Dan STT kan nggak ringan itu untuk dibuat. Iya. Begitu banyak orang yang sediakan waktu yang profesional bukan teologi untuk mewujudkan, katanya itu rencana Tuhan membuat STT. Kan pasti begitu Pak Eras dulu. Banyak pendeta-pendeta yang kita jadi guru besar, jadi doktor, karena nanti ada pemerintah punya usaha untuk membuat akreditasi sekolah tinggi agama Kristen gitu. Nah, kita kan di Indonesia kurang sekali. Ya. Nah, dengan ini berarti STT Ukumene memberi kontribusi di sana. Nah, Ya. itu awalnya oke, tapi belakangan Pak Eras menilai itu meleset. Bertanya-tanya itu meleset. Artinya memang dia sendiri menilai langkah yang kemarin membangun STT itu sesungguhnya ragu gitu. Jadi kita akhirnya masuk ke wilayah ragu-ragu sekarang ini dengan pengajaran meleset itu, Pak. Kenapa ragu-ragu? Karena menurut saya yes, tapi menurut tulisan ini jangan-jangan saya meleset. Atau memang suara bukan Roh Kudus kali, rohnya ambisi pribadi, Pak. Ya, bisa saja gitu. Sehingga itu terwujud dan akhirnya sekarang ditinggalkan. Dulu banyak semua cabang sampai seluruh dunia, Indonesia seluruh dunia sekarang tinggal berdua, Kelapa Gading dengan Perdata. Bagaimana kawan-kawan perjuangan dulu yang rela dari sekuler sediakan waktu untuk sekolah, untuk sevisi, semisi dengan Pak Eras. Dalam perjalanan tiba-tiba terpisah. Itu keputusan, tidak ada pertemuan saya kira. Karena mendadak kan saya ingat saya itu di hari Rabu penyampaiannya. Penggerapan itu, kemelesan itu masuk ke wilayah abu-abu. Meragukan kami-kami yang sudah ambil sikap sekarang, jangan-jangan juga keliru ini. Yang kami lakukan semua ini. Apapun. Jangan-jangan keliru. Atau jangan-jangan Pak Eras sendiri keliru. Kenapa bawa Perdata gabung dengan Kelapa Gading? Bisa. Karena mungkin ada sesuatu yang terjadi di Perdata sehingga dia katakan, wah, saya lepas Perdata. Kemungkinan itu tidak ada. Belum tentu juga. Hanya Tuhan yang tahu kan Pak. Ya. Nah, itulah Pak yang maksud saya kembali kepada pribadi kita masing-masing. Penggarapan-penggarapan itu semiskin-miskinnya kita asal setia, kita bisa masuk surga seperti Lazarus. Sekaya-kayanya kita yang dikhawatirkan nanti makin sempit masuk ke surga, dia bisa sebagai Abraham. Tapi itu kan suasana lalu. Pada zamannya itu Alkitab ditulis. Zaman sekarang bagaimana? Apakah itu paham itu relevan? Jangan-jangan miskin karena memang dia punya tanggung jawab, nggak ada gitu. Dan memang konteksnya bisa masuk kegelapan. Tidak ada Lazarus zaman now atau ke depan. Tidak ada juga Abraham zaman now atau masa depan Abraham. Yang ada bagaimana
seperti Yesus itu sendiri. Dan itu di mana gitu contohnya. Hanya Yesus. Paulus pun adalah meleset-melesetnya. Karena Yesus betul-betul clean gitu loh Pak. 33,5 tahun. Langsung selesai game. Peluang untuk dia digarap pun tidak ada. Dan saya bisa bertanya juga, kenapa Yesus mesti 33,5 tahun? Kenapa dia 35 tahun, 36? Itu. Oke Pak, itu ya saya punya agak galaunya di situ Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke Pak. Menurut saya memang perjuangan untuk tidak meleset ini memang target itu tinggi sekali ya Pak ya. Jadi sempurna, orang untuk mencapai sempurna itu luar biasa sulitnya gitu. Idealnya kan manusia itu sampai mencapai kesempurnaan seperti yang Allah inginkan gitu ya. Tetapi dalam perjalanannya ini kan kita punya masing-masing punya persoalan yang berbeda, kondisi yang berbeda gitu. Jadi sempurnanya Pak Eras dengan sempurnanya kita ini beda gitu ya. Jadi kondisinya sangat berbeda gitu. Karena targetnya itu tinggi, maka kita ini berjuangnya juga terus-terusan. Jadi kita jangan sampai kita merasa oh ini sudah sempurna, udahlah nggak ngapa-ngapain lagi, kita diam aja gitu loh. Kalau orang Cina udah tinggal ngipas-ngipas, orang Cina bilang apa tiong-tiong gitu ya, ngipas-ngipas santai-santai, udah nggak ada perjuangannya lagi Pak. Nah kalau kayak gini kan karena targetnya begitu tinggi dan sulit, jadi kalau saya tambahin tadi yang kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar ya. Itu kan ada takut dan gentar, bukannya kerjakan dan keselamatanmu saja gitu. Ada kata takut dan gentarnya. Kenapa mesti takut dan gentar? Karena begitu sulit dan targetnya begitu tinggi. Sehingga itu gentar. Contoh misalnya gini. Kalau saya mau masuk universitas yang tidak ternama begitu ya. Yang cuman lokal, kota apa gitu ya. Swasta begitu, itu kan nggak gentar Pak, ikut ujian aja pasti diterima itu. Tapi kalau masuk ke UI coba, atau mau ke ITB begitu ya, wah itu kan gentar. Kalau masuk universitas yang nggak jelas gitu, mungkin 1:1, atau mungkin dia kekurangan mahasiswa gitu, jadi masih diterima gitu. Nah ini tidak takut dan gentar, tapi kalau kita mau berjuang serupa dengan Kristus, sempurna seperti Bapa, wah itu takut dan gentar Pak. Kalau nggak gentar berarti salah. Kita memandangnya salah. Terlalu rendah itu. Targetnya terlalu rendah. Oh cuman jadi Kristen. Tiap minggu ke gereja. Ikut ibadah. Aktif. Itu terlalu rendah targetnya. Bukan sempurna seperti Bapak. Gitu loh. Saya kira gitu Pak ya. Cukup. Silakan Bapak Ibu yang lain kalau mau bertanya. Tentang keselamatan. Ya. Versi sekarang, versi zaman sekarang, dengan versi zaman mula-mula, itu zaman mula-mula kan belum ada Alkitab, belum ada media yang seperti sekarang itu. Jadi kualitas yang zaman gereja mula-mula dengan sekarang itu, dengan fasilitasnya itu hampir berbanding terbalik begitu Pak, kualitasnya dan fasilitasnya. Jadi itu bagaimana kita mencermatinya Pak? Padahal gereja mula-mula itu kan belum ada gereja, belum ada kumpulan kitab, belum ada semacam ya sekolah, lebih kurang begitu, belum ada yang tempatan-tempatan akademis begitu. Jadi kualitas yang dulu dengan sekarang itu kalau dibanding dengan yang disampaikan Pak David itu kayaknya jauh sekali Pak. Jadi bagaimana kira-kira Pak? Terima kasih. Oke, saya jawab Pak. Jadi begini Pak, zaman murid Tuhan Yesus mula-mula itu, mereka kan saksi hidup ya. Mereka belajar langsung dari Tuhan Yesus Pak. Kan intinya keselamatan itu bagaimana manusia itu berubah, memiliki karakter seperti Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus modelnya supaya manusia bisa selamat begitu. Nah murid-murid Tuhan Yesus itu belajar langsung dari Tuhan Yesus Pak. Cara hidupnya,
mengikuti gaya hidupnya Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu dulu kan nggak ada gereja, nggak ada teologi ya. Alkitab yang kita miliki itu berbeda dengan Alkitab mereka pada zaman itu. Mereka itu cuma punya Alkitab mereka itu adalah perjanjian lama, Taurat, Nabi Yesaya, Mazmur, begitu ya, itu gulungan kitab semua. Kitab perjanjian lama mereka itu Alkitabnya. Nah, kalau kita kan ada perjanjian lama, perjanjian baru. Nah, karena kita ini adalah sudah 2000 tahun kemudian, ya kita belajarnya dari Injil. Itu kitab-kitab itu mulai ditulis sekitar tahun 60-an sampai tahun 90-an, Pak. Itu mulai ditulis. Nah, sebelumnya tradisi lisan abad kedua baru dikanonkan dalam bentuk Alkitab itu. Nah, kalau kita bicara soal kualitas, tentu kualitas mereka karena waktu itu adalah penganiayaan secara fisik, itu mereka tuh dipaksa atau imannya dimurnikan untuk tidak bisa mencintai dunia, Pak. Tetapi kalau ditanya berat mana zaman murid-murid abad pertama dengan zaman kita sekarang. Kalau mau supaya iman murni ya, kan tujuannya iman murni supaya kita ini serupa dengan Tuhan Yesus ya. Kalau saya bilang gampang zaman dulu. Zaman abad murid-murid pertama. Karena dipaksa, disiksa, dianiaya secara fisik. Jadi mau nggak mau dia tidak ada celah untuk mencintai dunia. Tidak ada celah. Jadi iman dimurnikan di situ. Nah kalau sekarang kita ngaku Kristen, nggak ngaku Kristen sama aja. Nggak ada aniaya fisik. Jadi kitalah yang harus menganiaya diri kita sendiri dengan cara apa? Tidak mencintai dunia. Sementara di depan ada dunia yang begitu menawarkan fasilitas kenyamanan hidup. Nah kita tidak boleh menikmatinya. Wah itu kan susah, Pak. Lebih susah. Kita mau memurnikan iman kita. Betapa sulitnya kondisi kita hari ini. Karena dunia begitu terbuka. Kita mau baca Alkitab. Ambil gadget. Baru buka Alkitab, pop up itu. Video apa yang menarik begitu ya. Udah beralih dah tuh. Nggak jadi baca Alkitab. Nonton video dulu. Itu di gadget kita kan kenyataannya begitu. Kita mau dengar khotbah nih YouTube. Buka YouTube, tik gitu ya. Kita niat mau cari Truth ID gitu ya. Dengar khotbah Pak Eras. Muncul video yang lain yang muncul. Ih gambarnya bagus nih. Oh kita nonton dulu yang lain. Oh, gangguannya banyak bener Pak. Jadi sulit buat kita. Bagaimana kita di tengah-tengah kehidupan dunia yang menawarkan fasilitas. Kita tetap mencintai Tuhan gitu. Itu sulit Pak. Jadi kalau kita tanya kualitas, seharusnya orang-orang yang sekarang ini kualitasnya lebih baik Pak. Seharusnya. Tetapi itu kalau perjuangannya maksimal. Kalau perjuangannya nggak maksimal ya terseret Pak. Habis Pak. Karena dunia ini begitu terbuka. Dunia menawarkan begitu banyak kesenangan. Wah habis kita Pak. Ya seperti yang tadi saya ceritakan itu. Kita niat mau dengerin khotbah Pak Eras. Begitu kita klik YouTube, muncul juga itu film-film yang lain kan. Video-video yang lain. Oh udah kita klik yang mana gitu. Mau kliknya Truth ID atau klik yang lain gitu. Ya surga sama neraka tinggal jari kita yang diklik apa tergantung jari kita Pak. Nah itu pilihannya di situ Pak. Jadi betapa sulitnya. Nangkep nggak Pak Resman? Ini Masda tadi mau bertanya. Saya buka aja ya mic-nya ya. Oke Masda silakan. Kita kan tadi disampaikan juga kita harus terus berjuang agar sepikir dan seperasaan dengan Tuhan gitu ya Pak. Ya. Nah, cuman apakah itu bersifat apa ya istilahnya itu? Kan nggak mudah ya Pak ya mengetahui pikiran perasaan Tuhan. Apakah cukup mudah dari Alkitab apa sesuai apa maksudnya gini, apakah cukup sumbernya dari Alkitab aja? Oh ya nih pikiran Tuhan kayak gini seperti yang difirmankannya. Nah, kan mendengar suara Tuhan itu juga kadang-kadang begini loh Pak. Apa benar ini suara Tuhan ya? Jangan-jangan ini suara aku nih gitu Pak. Kadang-kadang saya begitu. Karena kan nggak selalu menyenangkan juga Pak. Suara Tuhan bilang begini gitu kan Pak. Misalkan untuk satu hal gitu kan. Jadi perlu digumuli juga ya Pak ya.
Ya, betul. Jadi gini, namanya kita bergaul dengan Tuhan, Tuhan itu kan tidak kelihatan. Nah, kita bergaul sama pasangan aja yang kelihatan, sudah hampir 30 tahun saja bergaul dengan istri yang kelihatan setiap hari. Sekarang hampir 24 jam. Kalau dulu kan saya tinggal berangkat pagi pulang malam. Yang sisanya kan saya kerja di kantor. Sekarang kan kerja di rumah hampir 24 jam setiap hari di sini. Itu pun kadang-kadang tidak bisa menyelami, memahami pikiran pasangan kita gitu loh. Apalagi dengan Tuhan yang tidak kelihatan. Jadi maksudnya begini, bukan berarti tidak mungkin, tetap bisa dilakukan gitu loh. Artinya kita harus memaksimalkan kesempatan yang ada untuk bergaul dengan Tuhan. Jadi setiap saat itu kita bergaul dengan Tuhan. Misalnya begini ya. Oke, yang baca Alkitab tadi. Baca Alkitab itu penting karena dari Alkitablah kita bisa mengerti karakter Tuhan, sifat Tuhan, sepak terjangnya Tuhan. Itu kita bisa mengerti dari situ. Oh, Tuhan tuh sifat Allah tuh kasih, oh kita mengerti begitu ya. Allah tuh pencemburu loh. Oh, berarti kita nggak boleh sembarangan dong. Kan ada kan ayatnya begitu kan? Seperti api yang menghanguskan begitu. Wah, berarti Tuhan tuh punya perasaan juga. Nggak boleh sembarangan kita ngomong, bersikap. Itu bisa melukai hati Tuhan. Nah, itu kita tahu dari Alkitab. Nah, Alkitab itu juga harus dicerahi oleh Roh Kudus. Jadi ada Injil, ada Roh Kudus. Nah, saat kita membaca Alkitab, kita harus minta pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus itu kan parakletos, itu artinya penolong. Nah, Roh Kudus itu penolong. Jadi saat kita membaca Alkitab itu, Roh Kudus mencerahkan pikiran, ngasih tahu gitu loh. Oh, ini loh maksudnya, inilah maksudnya begitu. Nah, itulah cara kita bergaul dengan Tuhan. Selain penggarapan tadi. Karena lewat penggarapan, lewat setiap peristiwa kehidupan, Allah mematangkan itu yang namanya ayat-ayat yang kita baca, firman yang kita dengar dari gereja, dari pendeta, dari siapapun, dari YouTube. Itu masuk dalam pikiran kita, itu mengisi otak, berupa logos, mengisi pikiran, nalar kita. Oh iya begini, oh iya begini. Kasihilah musuhmu, itu baru dalam nalar aja, baru dalam pikiran saja gitu. Tetapi sifat kita belum tentu bisa mengasihi musuh. Kapan bisa mengasihi musuh? Itu baru kalau dipraktekkan. Ketika Tuhan kirim orang-orang yang memusuhi kita, nah kita latihan mengasihi musuhnya. Itu dimatangkan di situ. Nah, itulah cara Tuhan mendidik kita supaya kita bergaul dengan Tuhan setiap hari. Sulit memang, sangat sulit. Oleh karena itu kita harus, perjuangannya juga harus maksimal. Nggak bisa sambilan. Nggak bisa hari ini aku mau deket Tuhan, besok enggak besok pray dulu. Ya nggak bisa gitulah. Namanya kita ditebus Tuhan, kita milik Tuhan, kita harus berjuang. Orang hidup kita aja milik Tuhan. Nggak bisa sembarangan hidup ini gitu loh. Ya, memang ya tidak ada yang mustahil ya Pak. Terus aku juga mau tanya Pak soal meleset ini loh Pak, yang saya sering renungkan. Aduh, nah itu yang saya khawatirkan juga. Jangan ini meleset nggak ya gitu. Apakah karena kita meleset kita jadi nggak diterima Tuhan gitu loh. Jadi saya kadang mikir gitu loh Pak. Oh, oke. Nanti di pengadilan gitu loh. Bagaimana tahu saya tahu saya meleset ya. Padahal itu kan sudah ada seperti keyakinan kita gitu. Ya saya akan melakukan begini karena saya merasa dengan nalar saya, ya tentu juga kita bertanya sama Tuhan, udah di sinilah gitu ya. Nah, tapi kan yang dengan kata meleset tadi itu jadi rasa was-was juga gitu. Ini yang Betul, saya lakukan benar apa enggak? Saya kira ini sebuah kondisi yang benar, on the right track ya. Jadi ketika kita mempertanyakan, ini saya masih meleset nggak gitu ya. Itu kan berarti ada semacam self correction, mengoreksi diri gitu. Untuk
mengevaluasi apakah kita ini sudah benar di hadapan Tuhan atau belum gitu. Jadi bukan sebuah sikap yang pesimis gitu ya. Karena bagaimanapun juga kita harus menguji gitu. Menguji, ujilah aku Tuhan. Itu kan seperti Daud kan begitu ya. Jangan sampai kita kepedean, kita yakin bahwa kita ini sudah benar di hadapan Tuhan, ternyata belum gitu loh. Justru ini menurut saya sikap yang benar, yang baik. Soal meleset atau tidaknya ya kita harus berurusan dengan Tuhan ya. Jangan sampai apa yang kita anggap benar ternyata salah. Kalau Tuhan tidak suruh, itu berarti ya nggak boleh. Tuhan nggak suruh terus kita lakukan, ya meleset. Kalau istilahnya tuh koram deo ya. Koram deo tuh harus sesuai dengan instruksinya Tuhan gitu. Tuhan suruh apa enggak gitu loh. Kalau Tuhan nggak suruh ya nggak boleh. Jadi memang sekali lagi ini bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Nah Pak Era saja masih mempertanyakan, ini saya meleset nggak ya gitu. Apalagi saya. Jauh. Tapi gini, sekali lagi ya, kita sama-sama belajar. Tiap hari bergumul, nanti makin lama makin tahu kok. Coba aja yang sudah menikah 20 tahun, 30 tahun. Tahu kok, istrinya udah pengen jalan-jalan nih, udah tahu. Nggak perlu ngomong, tahu. Nah kita kalau setiap hari berjalan bersama dengan Tuhan, itu isi hati Tuhan tuh kita bisa membaca gitu loh. Aduh kayaknya nggak boleh nih. Aduh kayaknya kalau saya gini Tuhan nggak suka nih gitu loh. Nanti Tuhan marah nih. Tahu lah, anak kecil aja, anak-anak tuh tahu kok, misalnya dia mau nakal nih. Mau nakal. Itu kalau ada mamanya dia lirik dulu wajah mamanya. Kalau mamanya mulai pasang muka nggak suka, dia nggak jadi. Nah, anak kecil aja tahu kok. Benar nggak? Karena apa? Karena setiap hari hidup bersama mamanya gitu loh. Nah kita harus belajar seperti itu sama Tuhan. Jadi kita lakukan apa-apa kita lihat dulu wajah Tuhan gitu loh. Ini kira-kira Tuhan seneng nggak ya? Kalau nggak jangan. Nah bisa tahu seneng apa enggaknya itu pun belajar. Ya semoga jawaban saya memuaskan ya. Karena ini sulit, terus terang sulit dah. Sulit. Semoga bisa nangkep intinya dan dilakukan. Karena seperti kayak saya ngajarin berenang gitu. Ini ya tangannya gini ya. Tangannya gini ya. Ya kalau Anda semua kalau nggak lakukan ya sampai kapan nggak bisa berenang. Jadi harus dilakukan. Mulailah bergaul dengan Tuhan. Ada fasilitas yang disediakan oleh Pak Eras. Tiap hari jam 5 ikutlah doa, bangun pagi. Jangan udah bangun jam 5 narik selimut lagi, ngantuk ntar aja. Itu bentuk nyata dari mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Kalau yang namanya narik lagi selimut lagi, ntar aja siang besok juga ada kok doa pagi. Ya itu mah tidak mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar itu. Itu nggak takut dan gentar. Gitu. Oke, Masda gimana? Terjawab kah? Minimal separuh terjawab lah ya, tidak memuaskan jawabannya. Ya, ya Pak. Ya memang bicara tentang keselamatan ini apa ya Pak, sangat luas ya Pak. Tidak sesederhana yang kita tahu sebelumnya gitu Pak. Karena kan iya kan Pak, banyak juga kan orang jadi perdebatan tentang mengenai tema keselamatan ini, ya kan? Kalau kalau yang kita pahami dulu kan seolah itu keselamatan itu seperti ya mudah gitu ya. Tapi setelah kita ketahui sekarang ini jadi lebih kompleks gitu Pak. Iya, kalau begini selamat nggak? Ini selamat nggak? Gitu. Betul, saya pun dulu merasa begitu. Saya lahir di keluarga Kristen. Papa mama saya tuh bertobat ketika saya lahir gitu. Mereka dulunya bukan orang Kristen. Mereka bertobat ketika saya lahir. Ketika saya anak kedua ya. Ketika kakak saya lahir,
itu mulai bertobat gitu, mulai diinjil oleh pendiri gereja Betel Indonesia ini. Diinjili mereka bertobat. Nah, otomatis saya yang lahir dari kecil sudah Kristen, dari sekolah minggu begitu. Itu anggapannya pokoknya sudah Kristen dari kecil, sudah kenal Tuhan, mengaku percaya, apalagi saya aktivis, sangat aktif. Di gereja main musik, guru sekolah minggu, semua kegiatan gereja saya dukung. Wah, udah deh pokoknya waktu itu saya beranggapan bahwa kalau saya mati pun Tuhan nggak punya alasan buang saya neraka gitu loh. Tuhan pasti nggak punya alasan aja. Lawang saya aktif kok mengaku Tuhan, mengaku percaya Tuhan itu. Tapi setelah mendengar pengajaran keselamatan seperti ini, waduh, mengerikan sekali. Saya belum ada apa-apanya loh gitu. Ternyata PR saya masih banyak gitu loh. Banyak yang masih dikejar. Ternyata targetnya bukan sekedar jadi orang baik. Ini targetnya sempurna gitu loh. Nah makanya kita perlu belajar keselamatan tentang ini dengan benar gitu. Hari ini kita bahas sesi 1 dari 8 sesi. Mateng ya, baru 1 sesi aja kayaknya udah udah banyak bener ya. Ini masih ada 8, masih ada 7 sesi lagi. Kita akan bahas semua ya. Terus saya juga mau tanya Pak, kan Pak Eras pernah bilang kalau nggak salah ingat saya. Jadi keselamatan yang dimaksud itu dikembalikannya ke rancangan semula. Iya. Nah, kalau misalkan hanya sebagai masyarakat di sana itu tidak dinamakan selamat ya Pak. Saya sering dengar gitu. Gini, versi keselamatan tuh 2 macam. Jadi buat orang yang tidak pernah mendengar Injil dengan benar ya, atau mereka yang mendengar Injil tetapi salah mendengar Injil, itu versi selamat mereka ya diperkenan masuk surga. Atau umat perjanjian lama yang berkelakuan baik, itu mereka diperkenan masuk surga gitu. Selamatnya mereka tuh pokoknya benar-benar terhindar dari neraka, diperkenan masuk dunia akan datang, masuk surga gitu ya. Itu versi buat orang-orang yang itu tadi, yang tidak pernah mendengar Injil, atau mendengar Injil tapi salah, atau mereka yang hidup di zaman sebelum perjanjian baru. Orang-orang yang perjanjian lama yang baik-baik gitu ya. Nah itu mereka nggak mungkin lah orang sebaik Musa, Abraham, Daud, Daniel itu masuk neraka. Gimana dia mau ditebus darah Yesus? Kan belum ada darah Yesus waktu itu. Enggak, mereka nggak mungkin masuk neraka. Ayub yang dikenal dengan saleh, jujur, menjauhi kejahatan, nggak mungkin masuk neraka gitu loh. Nah, tapi buat kita yang mendengar Injil, kita hidup di zaman anugerah, dan kita memiliki potensi untuk sempurna. Tuntutannya bukan baik, bukan sekedar baik gitu loh, tapi tuntutannya sempurna di atas itu. Dan kita memiliki potensi, memiliki kesempatan atau dimungkinkan untuk menjadi keluarga kerajaan Allah. Gitu loh. Gimana kalau nggak goal jadi keluarga kerajaan Allah? Ya jadi warga. Jadi warga. Tapi itu pun kalau masuk kualifikasi ya. Karena orang bisa jahat juga loh. Orang zaman sekarang yang bisa mendengar Injil itu bisa jahat juga atau menolak. Kalau menolak, kita sudah mengerti Tuhan Yesus Raja. Tuhan Yesus itu Raja gitu ya. Terus kita menolak. Bukan Raja gitu. Menolak Injil. Wah itu nggak ada ampun. Kalau itu masuk neraka itu. Karena Tuhan Yesus Raja. Mendingan orang yang tidak pernah mendengar Injil tapi berbuat baik itu bisa masuk surga sebagai warga. Tapi kalau mendengar Injil terus menolak, itu neraka. Lebih berat ya Pak jatuhnya. Lebih berat, bener. Makanya hidup di zaman perjanjian baru ini kita dimungkinkan dikembalikan ke rancangan semula, ya. Tetapi resikonya berat. Menempatkan diri pada posisi yang sulit karena harus berjuang.
Kalau cuma sekedar jadi orang baik mah nggak perlu jadi Kristen. Semua agama juga mengajarkan kebaikan gitu loh. Makanya perjuangan kita tuh di situ. Mantap ya. Selamat berjuang. Sama-sama berjuang, harus semangat. Terima kasih ya untuk kehadirannya. Kita akan bertemu lagi minggu depan di jam yang sama. Sesi kedua akan dibawakan oleh Pak James. Kita akan melanjutkan di bab berikutnya ya. Mari Bapak Ibu kita akhiri acara kita malam hari ini. Bapak di surga, kami bersyukur malam hari ini kami sudah menyelesaikan sesi pertama dari pembahasan tentang keselamatan Tuhan. Kami bersyukur banyak hal Tuhan ungkapkan, Tuhan bukakan pikiran kami, dan kami belajar terus kebenaran-Mu Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, mencerahi pikiran kami Tuhan. Apa yang kami dengar malam hari ini boleh tersimpan dalam hati kami, dalam pikiran kami, untuk kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.